Padahal makan dan minum itu termasuk dengan membatalkan sholat, tapi yang gerakan, karena gerakannya. Yang apa ya? Yang menurut kita itu ya apa sih? Bisa nggak saya jawab itu, nanti keliru itu. Kemarin sudah jawabannya, lupa itu. Wal uklu lan panganan wasyurbu lan omben-omben kasiron iku kasiron ake kana ana pal makulu perkara kang den pangan wal masrubu lan perkara kang den ombe au qalilan uta sedikit. Sing nomor selanjutnya, perkara yang membatalkan sholat itu makanan dan minuman, baik sedikit atau banyak, ya, baik sedikit atau banyak. Makanan memang. Kalau makannya bukan termasuk ini, kalau makannya itu termasuk fi'lul kasir, gerakan yang banyak. Makan itu membatalkan sholat. Kalau makannya gerakannya itu kalau makan. Kalau ini makanannya masuk itu membatalkan sholat walaupun sedikit. Kalau gerakan itu menunggu banyak. Kalau makanan walaupun sedikit membatalkan sholat. Jadi gini, wal uklu. Ya, kalau memang ini nggak ada, kalau baca takrib toh ini nggak ada. Wal aklu lan mangan wal masrob lan surbulan ngombe, mangan ambek ngombe iku batal sholat. Begitu nanti. Padahal makan dan minum itu termasuk dengan membatalkan sholat, tapi yang gerakan, karena gerakannya. Bayangkan orang sholat mau makan, yusik leren nang pawon, sik buka magicom, lo gerakannya itu. Intinya kan waktu sholat itu vokal lah. Betul, karena gerakan. Kalau ini memang karena makanannya, yang termakan itu sedikit atau banyak. Walaupun satu bijinya seliten lah ya, seliten tuh ya ditelan ya batal, ya ditelan batal. Loh kalau seperti puasa kan seperti itu ya, sedikit banyak ya batal puasanya, sedikit batal, banyak batal ya banyak ya. Terus iya nggih. Definisi makan itu sendiri beribu. Pasti. Nah, yang dimaksud dengan makan itu beribu. Makanan tadi loh. Kenapa? Yang dimaksud dengan membatalkan tadi beribu. Apakah dari luar masuk mulut ataukah dari mulut masuk tenggorokan? Sama. Yang dimaksud makan itu memasukkan sesuatu ke sini. Batasnya orang membatalkan puasa itu. Jadi kalau yang ada di mulut sini, kecuali ludah loh ya, kecuali ludah. Kalau yang ada di mulut sini itu termasuk luar, kecuali ludah. Kalau ludah enggak, ludah memang itu ya. Kan sumbernya ludah memang dari sini. Berarti waktu memasukkan barang itu ke mulut itu belum dikatakan makan, kan? Belum, walaupun sini kita pecah ya belum makan. Belum, enggak batal. Tapi ya enggak etis. Oke. Kados misalnya ke mulut. Betul, nggih. Betul, ya. Baru kalau ditelan. Betul, iya. Batal. Iya. Makanya kalau ada selilit di sini, walaupun kita terasa kok nggak terlepas, kan nggak apa-apa, nggak ditelan nggak apa-apa. Nah, masalahnya di situ, San. Betul. Kalau makan nggak mungkin. Tapi kalau selilit betul, ya. Betul. Walaupun memang kadang-kadang sudah lepas. Ya. Tapi nggak usah kita telan. Betul. Jadi ada di sini nggak apa-apa. Atau kita keluarkan, atau kita sini diambil nggak masalah. Kalau balapan di sini nggak apa-apa, kan ada rasanya. Air ludah yang campur itu nggak boleh ditelan, ya otomatis, ya. Kalau memang berasa. Ya kalau enggak ya tawar seperti alat beting ya, atau apa? Itu durinya ikan kan nggak ada rasanya itu. Pada sini ya sudah nggak apa-apa. Ya ditelan ludah liurnya nggak apa-apa. Ya seperti kita puasa. Iya, pokok jadi kemah ya seperti kita puasa. Puasa dan sholat sama dalam segi makan ini. Artinya apa? Kalau tidak masuk ya enggak. Puasa seperti yang saya terangkan sering itu ya. Walaupun kita puasa di sininya dimasukin karet,
ya akhirnya keluar ludah banyak, ludahnya yang ditelan, karetnya enggak, ya enggak masalah. Enggak masalah. Ada karetnya dikunyah, ya masalah tadi itu kalau ditelan. Gitu. Intinya definisi makan itu adalah memasukkan dari mulut ini ke tenggorokan. Betul, bukan dari luar, bukan dari luar. Iya. Dari tenggorokan ini ke dalam itu makan. Kalau Tenggorokan. ya, kalau jadi makanan itu yang bisa membatalkan sholat dan puasa ini tentunya dari mulut ke tenggorokan, bukan dari luar ke mulut. Kalau dari luar ke mulut tidak. Makanya orang-orang itu mendefinisikan makan itu dalam puasa. Ya ada yang keliru. Kelirunya apa? Sehingga masa tidak mau mencicipi. Nah ini kan itu belum makan itu. Boleh puasa mencicipi itu kan boleh. Boleh asalkan tidak ditelan, diludahkan lagi. Begitu. Bukan berarti makan ini, bukan. Kalau makanya kalau di sini bukan berarti makan. Ya. Tapi wonten saya inilah. Loh, nggih. Akeh mrusute walaupun cedhek ngeten, nggih. Man hama haulal hima yusiku ngeten kok. Jadi sapa sing angon di pinggire pager ya alamat iku sate mangan tandur iku nggih. Ya kira enggak ya pertama makan juga marono dilungkas nyaut titik ngeten. Ya, itu. Ya. Jadi makanan atau minuman baik itu sedikit atau banyak itu membatalkan membatalkan sholatnya. Ada perkecualian illa ayyakuna angin yen to ono sapa saksu wong fi hadhihi surati ing dalem ikilah contoh iku jahilan bodoh gak ngerti tahrima dzalika ing harame mengkono-mengkono setitik teko panganan utawa omben-omben ya. Jadi kalau makannya itu sedikit atau banyak tadi itu membatalkan sholatnya. Kecuali kalau sedikit, ya sedikit, orangnya gak ngerti lek makan sedikit itu membatalkan, nggak masalah. Selilitan, cara umum itu kalau selilitan ditelan itu bukan makan, lek makan itu sak piring ya, kan gitu ya. Loh, ini kak selilitan kok ditelan, gak ngerti lek selilitan itu termasuk makan yang tidak diperbolehkan dalam sholat, maka boten membatalkan, boten membatalkan. Jadi ngeten, aisratul qalil bi khilafil kasir falastisna afi. Jadi kalau banyak tidak ada perkecualian, ya. Ngerti gak ngerti, ya. Atau nasian di sholat, atau lupa kalau dirinya sholat, yes sholat yang lamun mungkin itu. Akhirnya selilit tertelan. Akhirnya selilitan tertelan, ditelan ya, bukan tertelan, ditelan. Loh, aku memang sembahyang. Nah, ya apa ya usah diwek-wekkan ya. Ya sudah, ya. Tapi nggih ngeten iki. Wala budda fil jahil. Nah, nggak ngertinya itu harus jahil makdur begitu. Bukan moro bodoh-bodoh gak ngaji, bukan begitu. Jahilnya jahil makdur. Wala budda fil jahil ayyakuna makduron. Jadi jahilnya itu harus jahil yang diudurkan, yang dibenarkan oleh syarat. Apa itu? Bi angkoru ba'ahdi Islam, baru masuk Islam. Ya gak ngerti lek mangan iki sak mene, lah iku kudu mangan lah baru. Terus au nasa'abai dan anil ulama. Jadi jahil itu ada jahil makdur, ada jahil ghairu makdur. Ya jahil itu bisa, yang kebanyakan itu yang yang diperbolehkan itu adalah jahil yang makdur. Jahil makdur itu alasannya dua. Satu, baru masuk Islam sehingga tidak sedetail itu tidak mengerti. Atau hidupnya jauh dari orang yang ngerti, dari ulama. Padahal orang biasa ngon kene ya nggak jauh sih, ya. Mau kadang orang ngerti tentang soal kono kadang ngerti pun nggih. Ya saya nggak malas jauh di mata. Dekat di mata jauh. Nggih, dekat ketek niku. Maksudnya kan mboten tanggur ta. Nggih mboten tangget, nggih. Ngoten. Bi khilafi ghairil nggih, bi khilafi ghairil ma'dur. Beda halnya kalau jahilnya bukan makdur, dia tetap batal. Ya. Lek wis Islame wis suwe, wis ben nika melok wong tuane.
uripe ndek sengon sange ya agar gak ngaji atau nggak tanya, ya tetap batal ya. Ya tetap batal. Wal kohatu lan guyu. Wa minhum lan iku sebagian ulama man utai ulama yu'abbiru kang gawe ibarat sapa si ulama anha yu'abbaru kang den gawe ibarat anha saking koha apa bidohki kelawan dohki guyu. Jadi yang selanjutnya termasuk membatalkan salat itu yaitu tertawa. Artinya tertawa itu apa? Tertawa, dohku sama tabasum itu lain. Kalau koha atau dohku itu tertawa yang keluar suaranya, itu yang membatalkan. Kalau cuma mesem tidak, ya jangan mesem-mesem, sholat kok mesem-mesem ya, nggak ada. Koha itu aidohku ma'asautin, jadi tertawa ada suara yang keluar, ya. Bukan artinya koha itu guyu ngakak, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Bukan harus ngakak dulu baru batal, enggak. Walaupun guyu, walaupun enggak ngakak, tapi keluar suara, tetap itu membatalkan, ya. Jadi wal murad huna mutlaqud dohki. Jadi mutlak pokok tertawa wis. Yang namanya tertawa itu keluar suara. Kalau cuma enggak keluar suara itu bukan tertawa namanya. Apa? Tersenyum, ya. Kalau tersenyum enggak masalah, ya. Batalnya itu ya bukan pokok guyu batal, enggak ya. Wa mahalul butlan biya an indoharo biya harfani. Kalau memang ada dua huruf yang keluar dari tertawa itu. Ya napa tertawa yang keluar huruf ini? Guyu nggih, ya napa guyu? Banyak huruf. Ya nek nggih bayar huruf lek hi ngoten nggih banyak huruf niku nggih, mboten dua niku lek. Hi ngoten tok nggih. Loro niku nggih. Nggih ya napa mboten. Wis batal niku wis nggih. Tapi walau wala bodahku lam tabtul sholatuhu illa inkasuro fayuta farul yasil lil holaba. Kalau memang apa nggih terpaksa mboten saged enggak mboten guyu, ditahan tetap guyu. Dilihat banyak apa enggak. Kalau sedikit enggak masalah. Terus gak saking ketok opo sholat itu saking lucune mungkin nggih sampai gak iso nahanin. Toh didikit kancane ta ya. Lah bisa lah ngoten nggih. Tapi harus sedikit ya. Kalau tidak tetap nggih batal. Wa kharaja bidhaqi atabasum. Jadi tidak termasuk tertawa yaitu tersenyum. Fala tabtulu bisolah. Maka tidak membatalkan sholat kalau kita termesem. Karena apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tabassama fi sholah. Ya. Karena beliau Nabi pernah tersenyum dalam sholat. Falamma sallama, ketika salam su'ila andalik. Ketika salam kanjeng Nabi, kok sholatnya kok mesem tadi itu ya. Ditanyakan, faqala marra bi Mikail fadhika li fatabasamtu lahu kama. Jadi aku mang sembayang ku malaikat Mikail ngarep liwat ngarep guyu. Aku mesem. Kok guyu pisan batal paling niku ya. Sing guyu niku malaikat Mikail. Malaikat saged guyu berarti nggih. Nggih. Iku kan lek nangis wonten itu kan. Nangis nggih termasuk. Termasuk niku syukur mboten suara niku awon, enten suara. Nggih niku. Nggih. Lek nangis nggih tetep enten suarane niku, nggih. Lek mau nangis timpet metu banyu matane itu ya nangis itu, nggih. Kan enggak ada bersuara. Lah itu kan suara itu namanya. Sudah itu, ya. Yang sholat nangis jarang lah sama nggih, lek wiritan, nggih, lek wiritan. Lek sholat nangis itu bukan berarti bersuara loh, nggih. Sholat nangis itu bukan bersuara, artinya ini meneteskan. Kalau rintihan dari dalam. Sama kiri jarang lah. Loh, nggih, mboten enten. Tapi kadang wonten ta. Nggih. Lek teng Arab juga ya sampai nangis ya. Nggih. Tapi kan mboten bersuara.